Untuk sesi pertama, pemakalah Alfiatul Mumliha dan dosen pengujinya Femi Widiawianto. Untuk Alfi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Mumliha. Di sini dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Audiovisual terhadap Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Ekonomi kelas 10 DMA Al-Falah. Adapun yang akan saya bahas yaitu dari bab 1, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Pendidikan merupakan fondasi yang penting bagi setiap individu bahkan negara. Dalam kehidupan yang penuh persaingan saat ini, seseorang diperhitungkan kedudukan dan kemampuan di masyarakat adalah yang memiliki pendidikan dan kemampuan yang baik. Dengan pendidikan, maka lahirlah manusia yang menjadi sumber daya dari suatu negara dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Masalah pendidikan dan pengajaran merupakan masalah yang cukup kompleks karena banyak faktor yang ikut mempengaruhinya. Salah satunya yaitu faktor tersebut adalah guru. Guru merupakan komponen pengajaran yang memegang peranan penting dan utama karena keberhasilan proses belajar mengajar sangat ditentukan oleh faktor guru. Tugas seorang guru adalah menyampaikan materi pelajaran kepada siswa melalui interaksi komunikasi dalam proses belajar mengajar yang dilakukannya. Guru hendaknya dapat menggunakan peralatan yang lebih ekonomis, efisien, dan mampu dimiliki oleh sekolah, serta tidak menolak untuk digunakannya peralatan teknologi modern yang relevan dengan tuntunan masyarakat dan perkembangan zaman. Pada zaman sekarang, masih banyak guru yang kurang mengerti dengan penggunaan teknologi yang modern seperti OHP, proyektor, dan lain sebagainya. Guru masih banyak yang mengajar tanpa media, hanya dengan metode konvensional, contohnya ceramah. Oleh karena itu, banyak siswa yang merasa jenuh selama proses pembelajaran, sehingga semangat belajar mereka pun menjadi kurang yang mengakibatkan menurunnya hasil belajar. Menurut Purwanto dalam Ananda tahun 2018, halaman 6 menjelaskan bahwa hasil belajar siswa dapat ditinjau dari beberapa hasil kognitif, yaitu kemampuan siswa dalam pengetahuan atau ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Hasil belajar bisa dilihat dari kemampuan peserta dalam mengingat pelajaran yang telah disampaikan dan bagaimana siswa tersebut menerapkannya serta memecahkan masalah tersebut. Bab 2 yaitu kajian teoritis, pengertian media audiovisual atau video. Jadi, media audiovisual merupakan media yang memiliki unsur suara dan unsur gambar di mana dapat disajikan dalam berbagai bentuk tampilan yaitu seperti film atau video. Dan dengan demikian, media audiovisual sangat berperan dalam proses pembelajaran, terutama dalam hal penyampaian materi pelajaran. Selanjutnya yaitu pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah dia menerima pengalaman belajarnya. Hamalik menyatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku subjek yang meliputi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor dalam situasi tertentu berkat pengalamannya yang berulang-ulang. Sedangkan yang disebut dengan pembelajaran ekonomi adalah suatu cara individu dan masyarakat membuat pilihan di mana pilihan-pilihan mereka dipertimbangkan secara rasional baik dalam menggunakan sumber daya yang terbatas seperti tenaga kerja, mesin, dan peralatan, uang untuk memproduksi dan menghasilkan berbagai komoditas seperti makanan, pakaian, perumahan, dan penyaluran distribusinya.
Yang ketiga yaitu bab metodologi penelitian. Dalam penelitian saya ini, saya menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode eksperimen atau kuasi eksperimen, yaitu di mana metode ini tidak memberikan kontrol penuh. Adapun populasi dan sampelnya, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas 10, yaitu kelas 10A dan 10B MA Alfalah tahun ajaran 2020-2021 yang berjumlah 45 orang dengan penyebaran populasi. Adapun sampelnya, sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik cluster sampling, yaitu pada teknik cluster sampling ini, pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil seluruh siswa di kelas tertentu sebagai sampel penelitian. Jadi, dalam sampel ini saya menggunakan seluruh kelas, satu kelas aja. Kan ada dua kelas, yaitu kelas 10A dan kelas 10B. Jadi dalam teknik cluster sampling ini saya hanya memilih satu kelas, sedangkan yang kelasnya satu lagi itu tidak diberikan treatment media audiovisual. Dia yang kelas satunya lagi hanya menggunakan media ceramah. Yang selanjutnya yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis. Tes instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa instrumen tes berbentuk pilihan ganda objektif yang dapat mengukur hasil belajar yang mencakup keseluruhan indikator dalam standar kompetensi. Adapun instrumen non-tesnya yaitu digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi. Observasi atau pengamatan sebagai alat penelitian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang diamati. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, silahkan yang mau bertanya. Silahkan kepada dosen penguji. Silahkan Kak Femi. Baik, Alfi, saya ingin bertanya, bunyi dari hipotesis yang ada di dalam penelitian saudara itu apa ya? Oke, sebentar ya. Bunyi dari hipotesis penelitian saya yaitu terdapat pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di kelas 10 MA Alfa. Baik, kemudian saya ingin bertanya, mohon maaf tadi menggunakan teknik analisis data apa ya? Untuk teknis analisis datanya yaitu saya menggunakan analisis uji prasyarat data yaitu uji normalitas dan pengujian hipotesisnya itu menggunakan one sample t-test dan juga paired sample t-test. Bisa dijelaskan definisi dari keduanya? Dari one sample t-test sama paired sample t-test ya? Oke, sebentar ya. One sample t-test merupakan salah satu uji parametrik biasanya yang digunakan untuk ukuran sampel di bawah 30. Syaratnya adalah data berupa data kuantitatif dan data harus berdistribusi normal. Sedangkan paired sample t-test adalah metode parametrik yang memerlukan pengujian asumsi agar nilai yang diperoleh valid. Adapun asumsi yang harus dipenuhi pada metode ini adalah asumsi 1, skala pengukuran pada variabel dependen adalah kontinu atau interval maupun rasio. Gimana Kak Femi? Apa ada pertanyaan lagi?
Sudah cukup, saya kembalikan lagi kepada Saudari Putri. Alfi, apa ada yang disampaikan lagi? Sudah cukup. Oke, untuk selanjutnya siapa yang presentasi? Oke, Saya. langsung aja. Pemakalahnya Sylvia Ekayanti dan dosen pengujinya saya sendiri, Dwi Anissa Putri. Untuk Saudari Sylvia dipersilahkan. Boleh minta tolong Saudara Alfi untuk meng-share PPT saya. Oke, sebentar ya. Ya, terima kasih. Bisa gak, Pi? Tuh. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ekayanti dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Kali ini saya berkesempatan untuk membahas tentang proposal saya dengan judul Pengaruh Media Sosial TikTok terhadap Prestasi Belajar Siswa kelas 11 SMA Negeri 8 Kabupaten Tangerang di era milenial. Next. Media sosial TikTok. TikTok sendiri memiliki lebih dari 3 juta pengikut yang dilapisi banyak kalangan, mulai dari orang dewasa, anak-anak, dan remaja. Penggunaan akses yang mudah membuat mereka mengunduh aplikasi ini. Mengapa aplikasi ini bisa mempengaruhi prestasi belajar siswa? Jawabannya karena pada masa pandemi seperti ini, anak-anak lebih suka menonton video-video yang lebih nggak tahu ini nanti cuman mengapa aplikasi ini bisa mempengaruhi prestasi belajar siswa? Di next saja. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Next. Metode penelitian. Saya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kuantitatif sendiri merupakan sebuah metode penelitian yang memandang kebenaran atau fakta yang berdasarkan dari data di lapangan. Kemudian dijelaskan oleh teori-teori yang dianggap relevan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian survei, di mana pada penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data seperti angket atau kuesioner. Lalu saya juga menggunakan metode penelitian Likert atau metode penelitian di mana skala yang digunakan itu untuk mengukur persepsi, sikap, pendapat seseorang kelompok mengenai sebuah peristiwa. Misal ketika saya membuat pertanyaan lalu ada jawaban setuju, tidak setuju, setuju atau tidak setuju, dan lain sebagainya. Next. Populasi pada penelitian ini adalah semua siswa dan siswi kelas 11 SMA Negeri 8 Kabupaten Tangerang.
Karena dalam populasi ini cakupannya sangat luas, maka perlu adanya sampel pembatasan sampel. Maaf. Dalam menentukan jumlah sampel penulis, dalam menentukan jumlah sampel, penulis menggunakan angket seperti perantara dan skala pengukurnya menggunakan skala Likert. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang menggunakan setuju, sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Next. Oke, cukup sekian dari presentasi saya. Untuk penguji dosen saya, ada yang... Iya, Saudari Sylvia, saya ada pertanyaan. Yang pertama, mengapa Saudari memilih pengaruh media sosial TikTok daripada, kan media sosial itu banyak ya, ada Facebook, Instagram, Twitter, tapi kenapa Saudari lebih memilih TikTok? Nah, yang kedua, apa keuntungan pembaca dari penelitian yang Saudari ambil? Dan yang ketiga, tujuan dari penelitian yang Saudari Sylvia ambil itu apa ya? Terima kasih. Baik, Ibu Dwi. Saya akan menjawab pertanyaan mengapa saya mengambil penelitian itu media sosial TikTok. Alasannya karena baru-baru ini TikTok itu sangat tren di kalangan remaja, anak-anak, dan dewasa. Bahkan pada masa pandemi seperti ini, mau mendapat lebih dari 3 juta pengunduh. Karena pada awalnya dari influencer terus selebriti sendiri menggunakan aplikasi TikTok juga untuk mempromosikannya. Jadi menurut saya sangat cocok sekali saya mengambil judul seperti ini. Untuk pertanyaan yang kedua, maaf. Suaranya kurang kenceng. Yang untuk kedua manfaatnya ya. Untuk manfaat Keuntungan. sendiri, keuntungannya sendiri saya membagi menjadi 2, yaitu keuntungan secara teorinya dan keuntungan secara praktisinya. Kalau keuntungan secara teorinya, kita bisa menambah wawasan dari pengaruh media sosial TikTok ini. Gimana sih kenapa sih media TikTok ini bisa berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa gitu. Buat manfaat secara prakteknya, kita bisa menambah wawasan tentang pengaruh media sosial TikTok ini terhadap prestasi belajar siswa dan bagaimana penggunaan media sosial TikTok ini baik berdampak positif ataupun negatif. Terus juga saya manfaatnya juga kita juga bisa men-sharing apakah media TikTok ini bisa berdampak positif atau berdampak negatif. Terus untuk pertanyaan ketiga tentang tujuan dari judul ini ya? Iya, tujuan dari penelitian ini. Untuk tujuan dari untuk mengetahui seberapa besar sih pengaruh dari media sosial TikTok ini terhadap prestasi belajar siswa, apakah emang 50% berpengaruh atau 50% tidak berpengaruh. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Bu Dewi Anissa Putri? Untuk pertanyaannya udah, cuman mau ngasih saran buat PowerPoint-nya. Yang pertama itu kan bab 1 tentang pendahuluan ya, itu melatar belakangi masalah. Nah, yang kedua itu kan kajian teori, tapi tadi langsung ke metodologi penelitian. Jadi kayak agak bingung aja gitu. Cuman kalau bisa tuh jadi kayak per slide-nya dikasih per bab gitu, jadi biar tahu gitu aja sih. Ya, baik. Saya revisi kembali ya PowerPoint saya. Ada lagi untuk sarannya Ibu Dwi? Udah cukup sekian, segitu aja. Terima kasih Ibu Dwi untuk saran dan pertanyaannya. Terima kasih. Sama-sama. Nah, ini mau langsung Kak Femi presentasi. Ya udah langsung aja share screen. Untuk pemakalah selanjutnya Femi Widiawianto dan dosen pengujinya Alfia Tumumliha. Untuk Kak Femi dipersilahkan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Rusmaini SPD MPDE selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal. Yang saya hormati Saudari Alfiatul Mumiha selaku Dewan Penguji dan teman-teman audiens sekalian. Perkenalkan, nama saya Femi Widiawianto dengan NIM 18 10 11 65 009. Pada hari ini berkesempatan untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas 10 di SMA Negeri 10 Tangerang. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah bahwa selama ini kecerdasan intelektual atau IQ ini selalu menjadi tolak ukur prestasi seseorang. Padahal kecerdasan emosional tak kalah penting dalam memengaruhi prestasi seseorang. Menurut Goleman, kecerdasan tidak berarti apa-apa jika emosi yang berkuasa. Artinya, kecerdasan emosional itu lebih penting bila dibandingkan dengan kecerdasan intelektual. Kemudian, kecerdasan emosional memiliki peran yang sangat penting untuk seseorang dapat mencapai kesuksesan di sekolah maupun di luar sekolah. Untuk memiliki keterampilan kecerdasan emosional ini diperlukan proses dalam mempelajarinya, serta lingkungan yang turut membentuk kecerdasan emosional tersebut. Namun, sayangnya jarang ditemui mata pelajaran yang secara khusus menanamkan kecerdasan emosional terhadap siswanya. Goleman juga menyatakan bahwa kecerdasan intelektual hanya 20% menyumbang sebagai faktor yang menentukan keberhasilan, sedangkan 80%-nya dari faktor lain. Goleman menyatakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, menjaga keselarasan dan mengungkapkannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengenalan emosi diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Dalam penelitian sebelumnya, yaitu pada Syaputra pada tahun 2015, beliau menjelaskan bahwa kecerdasan emosional tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika. Karena dari hasil uji hipotesisnya terlihat bahwa T hitung lebih kecil dari T tabel. Kemudian untuk kecerdasan emosional ini berasal dari dua kata ya, kecerdasan dan emosional. KBBI mendefinisikan kecerdasan sebagai perihal untuk mencerdaskan. Kemudian untuk emosionalnya KBBI mendefinisikan sebagai menyentuh perasaan. Namun secara keseluruhan KBBI mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antar sesama makhluk lain. Salovey dan Meyer mengemukakan bahwa kecerdasan emosional merupakan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan mengamati perasaan sosial pada orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi tersebut untuk membimbing pikiran dan tindakan. Aspek kecerdasan emosionalnya ini meliputi mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, membina hubungan dengan orang lain. Kemudian prestasi belajar. Menurut Purwodarminto, prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari mata pelajaran, biasanya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru. Namun, pada penelitian terdahulu yang saya ambil dari Indah Mayang Purnama yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Minat Belajar terhadap Prestasi Belajar Matematika di SMA Negeri Jakarta Selatan. Saya menemukan perbedaan pada mata pelajaran, di mana sebelumnya meneliti pada mata pelajaran matematika, namun saat ini saya akan
melakukan penelitian pada mata pelajaran ekonomi. Dari hasil penelitiannya terdapat pengaruh yang signifikan kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar matematika siswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis melalui analisis jalur T hitung lebih besar dari T-tabel, yang artinya ada pengaruh yang signifikan. Kemudian, dan metodologi yang saya gunakan yaitu pendekatan kuantitatif karena data-data yang dihasilkan berkaitan dengan angka dan juga akan diuji menggunakan aplikasi SPSS. Untuk metodologi penelitiannya, saya menggunakan metodologi penelitian asosiatif dengan jenis kausal. Kemudian, untuk populasi saya menggunakan siswa kelas 10 di SMA Negeri 10 Tangerang dengan sampel 3 kelas yang ada di kelas 10, yaitu kelas 10A, 10B, dan 10C. Untuk tempatnya, saya laksanakan di SMA Negeri 10 Tangerang di daerah Cipondo, dan variabel X-nya itu kecerdasan emosional, sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi belajar ekonomi. Teknik dan instrumen pengumpul datanya adalah teknik angket dengan instrumen pengumpul datanya adalah lembar angket. Kemudian teknik analisis datanya yaitu statistika inferensial dengan analisis data regresi linear sederhana. Dan terima kasih untuk Saudara Alfia Tumumliha, persilakan untuk pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Femi atas penjelasannya. Saya izin bertanya. Yang pertama yaitu jelaskan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Menurut saya ya, baik saya akan jawab. Menurut saya, seperti yang sudah saya kemukakan tadi, bahwa selama ini masyarakat tuh memiliki asumsi bahwa IQ atau kecerdasan intelektual itu selalu menjadi tolak ukur prestasi seseorang. Padahal dari para psikolog yang sebelumnya telah melakukan penelitian, mereka mengatakan bahwa 80% itu disumbangkan dari faktor lain, di mana faktor lainnya itu adalah kecerdasan emosional. Maka dari itu, saya tertarik melakukan penelitian ini karena untuk mengetahui apakah betul ada pengaruh yang positif atau negatif dari kecerdasan emosional itu terhadap prestasi belajar ekonomi siswa. Ada lagi? Oke, untuk pertanyaan yang keduanya, apakah sampelnya menggunakan seluruh siswa kelas 10? Tidak. Untuk sampel itu kita dihitung dengan menggunakan rumus Lovin, di mana populasinya ini kelas 10 SMA Negeri 10 Tangerang itu ada 128 siswa. Kalau dihitung dengan menggunakan rumus Lovin, maka sampelnya itu menjadi 97 siswa, di mana kelas 10A itu menjadi yang siswa populasinya menjadi 33 sampel, kelas 10B 42 siswa menjadi 32 sampel, dan kelas 10C yang tadinya populasinya 42 siswa menjadi 32 sampel. Di mana jika digabungkan semuanya pada kelas 10 itu menjadi sampelnya menjadi 97 siswa. Oke, baik. Sudah. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Saudari Putri. Oke, baik. Semuanya sudah presentasi. Jadi sekian presentasi mata kuliah seminar proposal dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.